Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksatirani Ahyanika, NIM 2018 143 283, kelas 5H, Prodi PGSD, mata kuliah pembelajaran mulok, dosen pengampu Adrianus Dedi Espil MPD. Baiklah, sebelum saya memasuki opini pembelajaran, saya akan menjelaskan tema yang saya ambil. Saya mengambil tema tentang lingkungan alam Sumatera Selatan atau Bangka. Subtema kerusakan atau pencemaran lingkungan alam yang ada di Sumatera Selatan atau Bangka. Materi pencemaran lingkungan alam tentang kerusakan atau pencemaran tanah. Jenis-jenis pencemaran tanah. Pencemaran tanah memiliki jenis-jenis, yaitu biopolutan atau dari polusi makhluk hidup, aktivitas pertanian dan perkebunan, limbah urban, dan limbah buang industri. Pencemaran lingkungan yang terjadi pada permukaan tanah di Sumatera Selatan. Pencemaran tanah atau polusi tanah adalah kerusakan permukaan dan tanah bumi berakibat pada berkurangnya kualitas tanah seperti pertanian dan kehutanan. Penyebab terjadinya pencemaran tanah adalah ulah manusia atau masyarakat. Selain itu, pencemaran tanah terjadi karena penggundulan hutan dan erosi tanah, kegiatan pertanian, pertambangan, industrialisasi tempat pembuangan sampah. Terjadinya pencemaran tanah bisa sepanjang hari ketika manusia atau masyarakat membuang sampah ke tanah. Pencemaran tanah terjadi di Sumatera Selatan seperti contoh di Palembang ketika masyarakat membuang sampah ke tanah. Pencemaran tanah terjadi karena 20% volume sampah perkotaan berupa limbah plastik. 14,5% sampah plastik terdapat di sungai dan tanah. Setiap hari 150 ton sampah dibuang ke tanah atau ke sungai. Pembuangan sampah ke tanah, terutama sampah plastik, itu tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Akibatnya, limbah tersebut dapat merusak tanah dan merusak lingkungan atau pemandangan. Ada beberapa cara untuk mengatasi pencemaran tanah, yaitu dengan melakukan 3R atau yang sering disebut dengan reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua yaitu melakukan reboisasi. Yang ketiga, mengurangi pestisida yang secara berlebihan. Yang keempat yaitu membeli produk yang aman lingkungan. Menurut saya, dalam pencemaran lingkungan alam di Sumatera Selatan ini terdapat nilai yang bisa diambil oleh anak SD, yaitu nilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang pertama yaitu nilai sikap. Sikap bagaimana cara menjaga lingkungan alam yang tercemar di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan, yaitu dengan peduli pada lingkungan sekitar, mandiri, dan bertanggung jawab. Kedua yaitu keterampilan. Keterampilan yang bisa diambil oleh anak SD adalah bagaimana cara mengurangi pencemaran alam di Sumatera Selatan, yaitu dengan yang pertama, anak-anak bisa membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan penghijauan dan penanaman pohon. 3. Melaksanakan jadwal piket di sekolah. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan yang bisa diambil oleh anak SD melalui menjaga lingkungan alam yang baik adalah 1. Anak-anak dapat belajar bahwa menebang pohon secara berlebih dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. 2. Dengan mengetahui edukasi yang diberikan, anak-anak bisa belajar membersihkan lingkungan setiap hari. 3. Anak-anak tidak merusak tanaman sekitar. 4. Anak-anak tidak membuang bahan kimia ke sungai.
opini pembelajaran ini adalah pencemaran tanah, yaitu kerusakan yang terjadi pada permukaan dan tanah bumi yang berakibat pada berkurangnya kualitas tanah sebagai tempat ideal untuk kegiatan pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Cara mengatasi pencemaran tanah yaitu dengan melakukan 3R atau yang sering disebut dengan reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua yaitu melakukan reboisasi. Yang ketiga, mengurangi pestisida secara berlebihan. Yang keempat, membeli produk yang ramah lingkungan. Baiklah, sampai di sini dulu opini pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.